orang-orang yang dia pengen merasakan sensasi pengen minum koktail tapi nggak takut haram gitu ya, maka kemudian ada coffee mocktail sebagai jalan tengah gitu kan. Hai Coffee Lovers, hari ini kita akan bincang-bincang mengenai kopi dan budaya. Tentu saja kembali bersama kita di Coffee Talks. Hari ini kita ditemani oleh Mas Renggo. Ya. Mungkin boleh cerita-cerita sedikit Mas Renggo Ya. tentang profilnya Mas Renggo. Oh ya, saya Renggo Darsono, saya dari juru cerita dongeng kopi. Nah, kebetulan diundang di Coffee Talks untuk berbagi sedikit cerita soal kopi yang nanti dipandu oleh Mbak Christine. Oke, jadi mungkin teman-teman pernah mengenal Mas Renggo dari Dongeng Kopi. Hari ini kita undang khusus untuk ngobrol-ngobrol mengenai kopi dan budaya ya Mas ya. Kalau ngomong-ngomong soal budaya, namanya mengopi kan emang sudah dari zaman dahulu ya Mas ya. Kopi itu tidak pernah lepas dari budaya kita ya. Pasti namanya nongkrong, namanya apapun pasti dibasisnya oleh kopi. Nah, boleh nggak Mas diceritakan kalau mengenai tren budaya kopi di era modern ini? Apa sih perbedaannya, gimana sih ceritanya? Sebenarnya satu komoditas yang tidak pernah lekang oleh zaman itu salah satunya adalah kopi ya Mbak ya. Jadi sejak zaman dulu gitu ya, bahwa kedai kopi itu kita kenal sebagai ruang kebudayaan gitu ya. Jadi banyak sekali kedai-kedai kopi seperti misalnya di Perancis, kemudian juga di Mesir, kemudian juga di beberapa wilayah Inggris misalnya, itu mereka menjadi bagian penting dalam perubahan sosial, dalam gerak laju sejarah, peradaban manusia itu dimulai dari kedai kopi gitu ya. Dan hari ini kita lihat juga coffee shop atau kedai kopi sekarang juga malah berkembang jauh lebih pesat ya, karena sekarang kita temuin bahwa coffee shop atau kedai kopi mulai menemukan berbagai konsep yang lebih rigid gitu ya. Ada yang pakai co-working space, kemudian aja juga sebagai ruang perpustakaan, terus juga sebagai ruang, beberapa malah berkolaborasi sebagai kantor gitu ya Dok. Jadi bahwa kopi tidak bisa dipisahkan sebagai ruang produktif itu tidak bisa kita pungkiri, sampai hari ini masih berlangsung. Kalau kita lihat misalnya di Amerika gitu ya, dulu transisi orang biasa minum bir gitu ya di abad 17 bergeser menjadi kopi, itu juga bagian dorongan bahwa orang-orang yang bekerja dia butuh asupan kafein supaya terjaga gitu ya, supaya mereka lebih produktif, baik produktif secara gagasan maupun secara produktif secara teknis begitu. Jadi kopi memang tidak bisa dijauhkan dari ruang kreativitas dan produktivitas. Oke, memang selalu bergerak dengan zaman ya, artinya dia akan dinamis mengikuti kebutuhan pada saat itu. Betul. Bentuknya seperti apa kedai-kedai kopi tersebut ya Mas ya. Oke, nah awal mula munculnya era modern kopi ini ditandai dengan di mana nih Mas? Kalau khususnya untuk Jogja itu memang seiring perkembangan zaman dulu, karena saya termasuk salah satu yang awal jadi saksi perkembangan kedai kopi ya di Jogja khususnya. Tahun berapa itu Mas? Itu sekitar tahun 2000-an itu ya. Itu benar-benar mampu menggeser tradisi yang sebelumnya kontraproduktif menjadi lebih produktif, dalam tanda kutip ya, karena di masa lalu itu orang-orang biasanya nongkrong, khususnya anak-anak muda Jogja itu nongkrong tuh biasanya di perempatan gitu ya. Perempatan, terus ada muncul lapen gitu ya. Jadi ada satu minuman tradisional alkohol gitu yang disajikan, dan kecenderungannya kemudian kalau orang setelah minum alkohol itu kan ada hal-hal yang negatif gitu kan ya. Seiring waktu perkembangan di Jogja itu mulai muncul beberapa kedai kopi yang menganut konsep kedai kopi Jawa Timur pesisir gitu. Jadi hanya kopi hitam terus ditambahkan susu gitu ya. Tidak ada proses-proses yang sangat rumit seperti sekarang misalnya kita temuin gitu kan, perkembangan menu gitu ya. Lalu di perjalanannya kemudian kita kenal perjalanan gelombang kopi itu kan sampai 3 gelombang ya, di yang kita lihat misalnya di perjalanan sejarah kopi gitu ya.
Gelombang ketiga di Jogja khususnya itu masuk di sekitar tahun 2012, 2013 itu mulai masuk gitu ya. Ada beberapa orang yang kemudian membawa bahwa kopi ini harus lebih spesifik disajikan gitu ya. Dan kopi kemudian menemukan tempatnya, kemudian perlakuannya juga lebih khusus. Yang semula kita tidak tahu identitas kopi secara jelas gitu ya. Konsep-konsep gelombang kopi ketiga ini kemudian mengusung soal ketelusuran gitu ya, bahwa identitas yang lebih jelas, dari mana kopinya, siapa penanamnya, siapa prosesornya, lantas siapa yang kemudian memanggang gitu kan, sampai baristanya itu kemudian memperlakukan kopinya seperti apa, itu kemudian berkembang lebih masif di tahun 2012-an gitu ya. Tetapi yang menarik dari Jogja itu semuanya itu ada, dari representasi gelombang pertama yang hanya semata-mata mengasup kafein, kemudian gelombang kedua yang kemudian lebih spesifik ada pemilihan profil panggang gitu ya, dan gelombang ketiga yang dia mementingkan identitas ketelusuran dari hulu sampai ke hilir begitu. Dan era sekarang justru lebih spesifik lagi, ada perkembangan yang lebih masif adalah menu-menu yang kemudian dikembangkan dengan kombinasi beberapa bagian ya, misalnya kayak kita tahu mocktail yang itu adalah salah satunya adalah kombinasi kopi dengan beberapa campuran lain gitu, apakah ekstraksi buah, apakah fermentasi dan lain sebagainya begitu. Jadi kopi semakin kompleks dan orang-orang juga sekarang sudah mulai familiar gitu ya dengan kopi yang unik gitu ya, kopi-kopi yang levelnya specialty gitu. Dan ini satu hal yang menarik bagi pelaku kopi, karena di masa saya waktu pertama kali buka kedai Dongeng Kopi itu kami masih harus membangun pasar gitu ya. Tadi sepintas sempat ngobrol juga sama Mbak Christine, pernah buka sebuah kedai. Nah, saya rasa Mbak Christine juga bagian dari tim awal bagaimana kemudian kita memberikan edukasi kepada pasar yang pasar saat itu benar-benar belum matang, Mbak kan. Kalau sekarang kita bicara pasar kopi sudah sangat matang, luar biasa gitu ya. Orang sudah tidak perlu lagi menjelaskan bahwa ini kopi ini bagaimana pendekatannya, bagaimana kemudian prosesnya, bagaimana kemudian harus disuruh seperti apa, karena customer sudah cukup bahkan memesannya secara rigid gitu ya. Saya mau pakai V60 dengan rasio sekian bla 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 bla. Dan kita nggak sulit lagi, nggak seperti waktu pertama kali kami buka. Ketika pertama kali buka ya kami masih dikomplain, ini kopi basi mas gitu ya, ini kopinya terlalu asam gitu kan. Padahal ini Arabica specialty gitu. Kita kan masih pasar saat itu benar-benar belum tumbuh, belum matang gitu. Sekarang sangat matang, orang udah nggak kebingungan kopi seperti apa, udah tahu ada pilihan. Bahkan kalau misalnya pilihannya tidak kompleks, dia akan wah gimana ini kedainya kok tidak kompleks, tidak lengkap menunya begitu. Baik. Berarti dari zaman sekarang ini memang kedai-kedai kopi pun menyuguhkan spesialtinya masing-masing ya. Betul. Apakah dia memang khasnya di khusus kopi yang dia bisa menjelaskan dari ke belakang, atau dia memang yang khusus ngejar anak-anak muda nih, generasi muda sekarang nih, yang memang kadang-kadang tidak perlu tahu ya ini kopi dari mana, rasanya harus bagaimana, seperti itu. Muncullah varian-varian baru, tapi tadi yang seperti Mas Renggo ngomong, yang si mocktail ini yang macem-macem lah varian kopinya. Apakah ini juga ada pergeseran nih Mas, dari seleranya yang harusnya condongnya dulunya apa, atau awal-awal kita kemarin awalnya apa, ke sekarang nih anak-anak nih, generasi muda ini, varian kopi ini seperti apa senangnya? Betul, jadi sebenarnya sekarang ini selain produk ya, tapi produk secara kualitas gitu ya, secara mutu, perkembangan sekarang orang juga sangat memperhatikan visual ya Mas. Jadi sajian-sajian yang kemudian muncul lewat mocktail ini kan lebih sangat enak dipandang gitu kan, dan kemudian kita bicara bahwa ada percampuran seni di situ, misalnya seni meracik minuman, seni menyajikan, seni bagaimana kemudian memberikan supaya menarik dipandang gitu kan, kemudian menggunakan aroma supaya lebih mengundang selera. Jadi perkembangannya kemudian lebih kompleks gitu ya. Kalau dulu ada satu pertentangan yang cukup besar antara alkohol dan kopi gitu ya. Bahkan kalau misalnya kita lihat ke belakang ya di masa lalu, bahwa kopi ini disebut sebagai anggur Arab gitu ya, anggur Arab, karena dia sama gitu ya, disukain orang-orang gitu ya, tapi tidak memabukkan gitu ya. Dan kemudian ketika kita bicara alkohol, kemudian alkohol adalah ruang untuk orang rileks, santai gitu ya. Kopi ini kan orang untuk produktif gitu kan.
Nah, sekarang ini kemudian munculnya mocktail ini kan coffee mocktail khususnya itu kan sebenarnya kombinasi dari disiplin bar gitu ya, yang alkohol gitu yang kemudian dikombinasikan dengan kopi yang sebenarnya kemudian tidak mengandung alkohol kan gitu. Jadi orang-orang yang dia pengen merasakan sensasi pengen minum koktail tapi nggak takut haram gitu ya, maka kemudian ada coffee mocktail sebagai jalan tengah gitu kan. Jadi ini menarik gitu ya, karena kemudian juga menghidupkan banyak industri. Salah satunya adalah industri misalnya perisa, terus kemudian juga sirup, powder gitu kan, terus juga suplai buah gitu kan yang meningkat. Berapa waktu lalu kami misalnya salah satu yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan daun mint misalnya. Mungkin permintaannya tinggi gitu. Strawberry sangat sulit dicari gitu kan. Saya rasa mungkin salah satu gejala bahwa sepertinya ini permintaan mocktail tinggi gitu kan. Walaupun belum juga bisa jadi kesimpulan ya, tapi beberapa toko-toko yang biasa kita ambil gitu kosong. Gitu. Oke. Tapi segini, kalau pendapat Mas Renggo sendiri, kita kan generasi awal nih yang memperkenalkan edukasi kopi nih ya. Kalau kita kan dulu memang mengarahkan bahwa oh ini standar rasa tuh begini loh gitu, kopi cappuccino tuh komposisinya begini dengan begini, foamnya seperti ini gitu. Kalau menghadapi dengan generasi muda atau varian-varian yang sekarang atau selera-selera anak sekarang, ada pendapat pribadi nggak sih sebenarnya? Kayak kopi yang pengen harus dibikin apa dengan perasa apa seperti itu? Iya, jadi kalau melihat anak muda sekarang ya tadi itu ya, sebenarnya saya sampai di fase melihat bahwa yang paling sering saya temui adalah mereka sangat memperhatikan visual gitu. Jadi soal rasa kemudian juga kebutuhan ngopi, ayo ngopi yuk ke kedai kopi gitu ya. Itu sudah tidak semata-mata lagi pesan kopi gitu ya. Jadi bisa jadi dia pesan produk yang lain gitu kan. Dan seiring waktu juga perkembangan customer yang datang juga berubah gitu kan. Di masa awal-awal kita mungkin sangat sering menjumpai percakapan yang intim gitu ya, obrolan yang hangat gitu ya. Sekarang ini yang paling pertama kali ditanyakan barangkali ya itu adalah password gitu kan. Password wifi-nya apa gitu kan. Nah, obrolan interaksi yang mendalam di coffee shop itu lambat laun saya lihat sudah mulai berkurang karena orang kemudian sibuk sekali dengan surga kecilnya. Kalau kita meminjam istilahnya Joko Pinur bos, surga kecil itu ya gawai smartphone gitu. Orang sibuk gitu dengan itu. Nah, itu sih mungkin yang agak mulai bergeser ya dalam model orang-orang yang cara menikmati kopinya ini ya. Kopi, gitu ya. Oke. Ruang interaksinya kemudian sedikit berkurang. Karena mereka banyak online-nya, di foto online seperti itu ya. Betul. Tapi kita juga akhirnya tidak bisa memungkiri bahwa memang seperti itu kebutuhan sekarang. Betul. Kita mau punya pendapat juga akhirnya oke gitu. Nah, akhirnya sebenarnya harapannya adalah ya ada ruang-ruang lain yang lebih produktif, karena kan sekarang kalau balik lagi ke tadi ya, kita bicara segmentasi pasar di kopi kan, ini kedai kopi ini kan sekarang macam-macam sekali ya Mbak. Kalau saya selalu memakai istilah yang paling sederhana adalah pilihan coffee shop, pilihan kedai kopi sekarang seperti memilih obat nyamuk. Banyak sekali pilihannya, mau yang bakar, mau yang semprot, mau yang aromatik bunga, mau aromatik buah, mau yang misalnya dia dipakai listrik, itu pilihannya banyak sekali kan. Nah, segmentasi yang terbagi ke banyak bagian ini, di sisi lain kemudian kita melihat bahwa orang-orang kemudian punya banyak sekali preferensi pilihan. Misalnya dia pengen sekali mencari kedai kopi yang tenang, kemudian yang mendukung iklim untuk mengerjakan tugas atau bekerja gitu ya. Dia bisa memilih kedai-kedai yang tenang, misalnya seperti di tempat kami misalnya di Dongeng Kopi gitu kan. Tenang, ada perpustakaan, ada toko buku gitu ya. Walaupun ruangnya agak jauh, maksudnya jauh sekali, tempat kami terpencil kan gitu. Tempat kami terpencil tidak strategis gitu. Nah, kemudian ada juga misalnya yang menginginkan bahwa saya pengen sekali ke kedai yang sangat ramai sekali gitu ya, yang dia riuh rendah, kemudian orang lebih banyak di sana itu bermain kartu, kemudian bermain game, atau mungkin dia pengen bernyanyi bareng live music gitu live musik gitu. Ada pilihannya, mulai ada sangat banyak. Terus ada juga yang misalnya dia pengen tempat yang sangat jauh gitu ya, misalnya sampai ke Kopi Merapi gitu ya, misalnya salah satunya. Itu kan tempatnya jauh, menunya juga tidak terlalu banyak, tapi orang dia bersedia datang gitu ya, jauh, malam gitu ya, padahal posisi misalnya sangat dingin, mereka bersedia menempuh gitu. Jadi pilihannya banyak gitu. Jadi bicara kedai kopi hari ini ya memang
tergantung segmennya, tergantung orang-orangnya itu mau milih kemana gitu. Saking enaknya gitu. Tapi di sisi lain bagi pelaku kedai kopi yang dia tidak punya konsep yang cukup matang, akhirnya juga harus siap-siap tergerus kan. Benar. Nah, tadi kan kita secara membahas Jogja nih ya. Nah, kalau boleh kita membuka sedikit, ada beberapa tempat itu kan kalau misalnya coffee shop seperti ini kan Jogja banget nih, karena pasarnya mungkin ngejar anak muda ya. Kayak mungkin kalau kita bahas misalnya di Batam, itu kan ada model-model kopi tiam. Iya, betul. Di mana ya anak mudanya ke sana, bisnismennya ke sana, para buru-buru pabriknya ke sana, artinya semua orang condong ke sana. Nah, trennya itu apakah akan berubah? Apakah coffee shop seperti ini akan masuk di pasar seperti itu? Sebenarnya menariknya Indonesia ini Mbak gitu ya, Mbak Christine ya. Itu semua pasar itu bisa menerima gitu kan. Baik semua, ada yang misalnya model kayak Batam itu kan kopi tiam ya. Kopi tiam sendiri kalau misalnya kita coba bedah ini kan sebenarnya kopi tiam. Tiam itu artinya toko gitu kan. Toko kopi kan, toko kopi. Tapi kemudian ternyata dia mengalami penyempitan makna bahwa kopi tiam adalah kopi yang disajikan dengan cara tradisional khas kopi tarik kan gitu. Jadi kalau misalnya kita mampir gitu ya, ayo ngopi ke kopi tiam gitu. Bayangan kita langsung sudah tercipta bahwa wah, kita akan menikmati kopi gaya tarik khas Melayu gitu ya, Melayu Tionghoa Peranakan kan gitu. Nah, kopi tiam ini menarik juga ya. Sebenarnya ini adalah persilangan kebudayaan saya lihat, karena dari sesuatu yang sebelumnya itu bagi orang itu anggapannya bahwa kopi itu harus dinikmati secara sendiri-sendiri gitu ya, di kopi tiam itu kita bisa berkumpul dan semua kalangan bisa masuk. Dan ada proses apa ya, egalitarian atau sama rasa sama rata, karena kan itu semua kalangan nih bisa masuk gitu kan. Nah, seharusnya kan model-model kopi seperti itu mudah-mudahan tidak hilang, karena itu ruang interaksi sosial yang benar-benar masih ada gitu ya kan. Tadi kita bicara misalnya ada segmentasi masing-masing kan. Ada kedai kopi yang harganya sangat mahal sekali, jadi kelompok-kelompok dengan gaji pas-pasan UMR juga berpikir kan gitu. Saya ngopi di sana ini jangan-jangan besok nggak cukup bulan kan gitu, misalnya seperti itu. Nah, kopi tiam ini sebenarnya menawarkan bahwa ya satu proses bahwa di ruang kopi tiam itu semua orang bisa masuk, semua orang bisa berinteraksi gitu. Dan itu memang mewakili semangat kedai kopi di masa lalu gitu ya. Bahkan kalau misalnya kita lihat di Inggris dulu ya, itu sebutan kedai kopi itu adalah penny university. Satu penny kita bisa mendapatkan banyak sekali pengetahuan dari orang-orang berinteraksi di dalamnya gitu. Dan kita bisa bertanya, kita bisa menyerap pengetahuan gitu kan. Satu penny itu harga yang sangat murah kan gitu ya. Nah, misalnya seperti itu. Dan jangan sampai sih, harapannya mudah-mudahan jangan sampai tradisi kopi yang semua orang bisa menjangkau ini hilang gitu ya. Tradisi wacana di kedai kopi itu kemudian hilang seiring waktu dengan proses ya tadi yang sebagian besar kita bicarakan bahwa orang sibuk dengan masing-masing kan gitu. Oke. Nah, tadi kita mengulik sedikit Batam, ya, mempunyai budaya kopi yang sedikit berbeda, mewakili semangat masa lalu tetap. Kita balik lagi ke Jogja nih. Kira-kira tren kedepannya untuk di Jogja ini menurut Mas Renggo gimana? Kalau ini sebenarnya tugasnya peramal ini. Karena ini hal yang harus bisa prediksi berdasarkan data gitu dan lain sebagainya gitu ya. Tapi yang pasti sih kalau melihat perkembangan hari ini gitu ya, kedai kopi ke depan gitu ya, dan orang-orang yang semakin lama itu semakin ingin menanamkan investasi di kedai kopi, maka orang akan lama-lama itu orang akan menyaring dan memilih gitu ya. Kedai kopi mana yang akan menjadi tujuan, lalu menu-menu apa yang akan mereka pilih, mereka sukai, itu pasti juga seiring waktu juga nanti akan terseleksi sendiri sih Mbak ya. Dan soal misalnya tren minuman seperti apa ya, kalau hari ini kita bicara secara kecenderungan adalah mocktail yang paling kencang gitu, yang paling bagus penjualan. Walaupun sebenarnya masih juga sebagian seperti es kopi susu, terus juga boba masih cukup dominan juga ya, gitu kan. Ya karena pada dasarnya semua orang suka manis Mbak kayaknya kan gitu kan. Tapi menariknya tren kopi filter atau kopi specialty, kopi dengan kualitas terbaik juga lambat laun juga yang kemarin sempat diprediksi akan hilang tergerus oleh kopi susu gitu ya. Ini trennya sudah mulai naik lagi gitu ya. Jadi
kalau pengalaman kami di kedai kami ini sudah ada orang-orang yang kembali datang gitu ya. Orang-orang yang kembali datang untuk menanyakan ada nggak single originnya, ada nggak kopi aneka golongan asal gitu ya. Jadi trennya juga sepertinya akan seiring, semua produk ini akan punya tempat di masing-masing pelanggan gitu ya. Selain juga kalau misalnya kita tahu bahwa sebenarnya kan kopi ini kan dia dibagi dalam 3 tingkatan ya Mbak ya. Yang pertama itu kan kopi specialty. Kopi specialty itu dia dengan kategori skornya itu dia di atas 80 kan gitu. Nah, kemudian kalau kopi premium itu dia antara 70 sampai 80. Nah, yang terakhir itu adalah kopi komersial yang dia itu skornya itu di bawah 70. Nah, dari masing-masing ini kan semuanya segmennya ada semua kan Mbak. Kita misalnya tahu ada kopi sobek atau kopi saset gitu ya, itu segmen kopi komersial gitu kan. Dan itu cukup luar biasa ya. Saya tahu ada satu Warmindo gitu ya. Warmindo yang dia punya jejaring luar biasa dan masif, penjualannya bagus gitu dan selalu rame gitu kan. Dan itu adalah representasi dari itu tadi kopi instan gitu. Yang kedua kemudian kita lihat misalnya kopi premium gitu ya. Kopi premium kita melihat juga cukup banyak gitu ya, kedai-kedai yang menyajikan kopi premium dengan kualitas kopi yang berada di tengah dengan harga yang berada di tengah juga cukup ramai. Kopi specialty juga demikian. Kopi specialty bahkan ada beberapa rumah sangrai yang dia itu ketika rilis satu kopi jagoan gitu ya, itu langsung berebut cepat, habis dalam tidak sampai 1 jam gitu. Artinya bahwa pasar di Indonesia kita bicara atau khususnya di Jogja ini kopi ini semuanya memiliki tempat di hati pelanggan. Oke. Itu. Nah, berbicara dari kita ini pengusaha kopinya nih, anak-anak muda kan banyaknya melihat brand tentunya ya, tadi betul, visual betul, ya, betul, melihat betul, brand. betul. Kan banyak sekali gerai-gerai kopi yang membawa brand-brand yang besar-besar, brand-brand impor nih gitu. Apakah mereka juga akan stay ataukah mereka harus ikut dengan perubahan atau gimana nih Mas, menurut Mas? Atau kita bisa nih sebagai kopi-kopi indie, kopi-kopi pengusaha lokal nih, kita bisa nih ngalahkan atau paling nggak lebih bernama nih? Ya, sebenarnya kunci kalau saya melihat ini sebenarnya pilihan dari masing-masing kedai ya. Bahwa identitas, bahwa menjadi berbeda itu hal yang unik gitu ya. Kadang saya sempat membaca satu buku gitu ya, bahwa kadang itu yang membuat kita tidak sampai mana-mana itu adalah ketika kita tidak menjadi diri sendiri gitu ya. Kita tidak punya diferensiasi, kita tidak punya identitas, dan kita kecenderungannya selalu meniru yang sedang hype atau yang sedang tren gitu ya. Sehingga kita itu tidak sampai kemana-mana gitu ya. Yang terjadi kalau saya melihat gitu ya, bahwa banyak sekali kedai yang hari ini gulung tikar gitu ya. Sepertinya hampir setiap hari ya Mbak Christine kita dengar bahwa ada kedai yang buka gitu ya, tapi pada saat yang bersamaan ada yang tutup gitu ya, alat-alatnya dijual murah dan lain sebagainya. Biasanya informasinya sampai lah gitu kan. Nah, itu adalah bagian dari bahwa membangun identitas, membangun jati diri, menjadi diri sendiri itu penting gitu kan. Kalau kamu mau ikut-ikutan sama orang lain mau sampai kapan gitu kan, dan kamu tidak akan pernah mendapatkan tempat di hati pelanggan karena ya kamu tidak punya identitas gitu. Oke. Berarti untuk para pengusaha pesannya adalah kuatkan di identitasmu itu ya. Betul. Jangan hanya meniru tapi kuatkan identitas. Betul. Tapi juga harus bisa adaptif dengan perkembangan zaman yang sekarang. Betul. Supaya tetap perputaran dananya lancar ya atau gimana? Kecuali mau menjadi klasik sekalian. Jadi klasik tuh ya artinya ya satu aja cabangnya, tapi ya seperti itu terus. Jadi artinya bahwa kalau misalnya tidak kamu misalnya memilih satu strategi tertentu juga tidak jadi soal gitu kan. Nah, kira-kira sekian yang kita ceritakan hari ini mengenai kopi dan budaya bersama Mas Renggo. Untuk supaya mengetahui lanjut, jangan lupa untuk cek di klik bawah ini. See you!